Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat semua, mudah-mudahan kita tetap semangat. Pembahasan berikutnya adalah terus masih menyambung terhadap PowerPoint yang kemarin. Jadi kita tampilkan PowerPoint-nya yang terkait dengan definisi Muhammadiyah dan penjelasan-penjelasannya yang kemarin sudah saya sambung. Teks terakhir kemarin saya mengatakan terkait dengan definisi baik yang di ART maupun yang di perumusan teks MKCH ini. Satu sisi ada perubahan yang kemarin juga sudah saya singgung. Maka saya akan melanjutkan ketika ada orang yang bertanya atau kita sendiri mencoba melihat seberapa kualitas definisi atau pengertian Muhammadiyah kita ini. Apalagi kalau kemudian bagaimana dikaitkan dengan definisi ormas di luar Muhammadiyah. Bahkan kemarin saya singgung bagaimana kalau ada ormas yang persis meniru definisinya Muhammadiyah, ya mungkin kalau saya pribadi ya, itu tentu tidak masalah. Karena kalau ada yang sama dan tujuannya juga sama kan berarti bagus. Hanya saja mungkin nanti kalau lebih lanjut terkait dengan hukum positif barangkali memang bisa dimasalahkan. Tetapi kalau saya pribadi saya rasa ya, sampai detik ini juga tidak ada yang kemudian sama persis. Saya kira kalau ada yang sama persis nanti ya ada citra kok niru-niru ya, hanya ikut-ikutan. Walaupun secara substansi ya bagi saya untuk sementara ini tidak ada masalah karena juga kebetulan belum ada yang sama. Nah, saudara, calon-calon kader atau bahkan sudah kader ya, saya katakan kemarin kan saya terakhir menyebut postingan yang pernah terjadi dengan pernyataan begini, bahayanya berislam dengan prinsip kembali kepada Quran dan Sunnah. Itu tentu postingan itu nadanya jelas melawan prinsip kita yang selama ini kita pakai, yakni ar-ruju ila Quran wa Sunnah. Ya, kemarin saya singgung, saya katakan pada akhirnya dengan mungkin ribuan ya kalau nggak salah, ujung-ujungnya malah pernyataan itu kemudian dibully oleh banyak orang. Saya nggak tahu itu test case orang dalam atau memang orang lain yang tidak suka lalu mencoba memposting. Ya di dunia maya mungkin bagi saya oke-oke saja, hanya saja kalau pakai aturan atau budaya bermedsos itu kan memang ya kita sepakat jangan sampai menyinggung atau dengan kata-kata yang kasar dan sebagainya. Tapi kan kadang-kadang juga ya susah itu terhindar. Nah, mudah-mudahan saja nanti bermedsos ria kita itu semakin dewasa. Jadi saya katakan definisi ini dalam konteks analisa yang lebih lanjut, memang bagi saya pribadi ya sebagai orang yang dididik di Muhammadiyah, definisi ini sangat memadai. Ya, jadi kita menegaskan sebagai gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi munkar dan tajdid bersumber pada Quran dan Sunnah. Saya kira ya menyebut gerakan Islam itu sesuatu yang sangat oke, karena kalau tidak menyebut gerakan Islam lalu kalau menyebut gerakan apa? Nah, ketika melengkapi dengan dakwah amar ma'ruf nahi munkar itu substansi gerakan dakwah kita, substansi atau inti dari gerakan kita. Tetapi ada satu kata lagi yang mungkin menjadi penting, yakni tajdid.
Jadi gerakan Islam, dakwah ma'ruf nahi munkar dan tajdid. Nah, pamungkasnya ini menjadi sangat penting dan melengkapi dan harus dijadikan sebagai satu paket pengertian bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Ini untuk membingkai apa yang menjadi gerakan Islam, apa yang menjadi gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar, dan apa yang menjadi gerakan tajdid. Itu harus diwadahi, harus di tanda petik ya dikerangkeng ya, dikerangkeng gitulah kira-kira. Sumbernya Quran dan Sunnah. Ini menjadi penting. Oke. Lebih lanjut sebenarnya ketika menganalisis definisi ini, ketika saya jawab tadi di awal sampai detik ini tentu belum ada yang sama, tapi tidak berarti kalau orang lain yang punya konsep lantas itu tidak diterima oleh Allah. Kalau soal ini kan relativitas ya, relativitasnya bisa jadi terjadi atau ada. Meskipun pada akhirnya ya teks itu baru akan kemudian dipercaya kalau konteksnya menjadi terbukti atau teks dan kontekstualnya itu nyambung ya dengan apa yang terjadi. Kalau tidak ya cuma gagasannya, tapi ya bisa jadi Muhammadiyah. Bisa jadi ya sampai hari ini pun Muhammadiyah masih belum sepenuhnya sesuai dengan definisinya. Iya, ini yang saya maksudkan kemudian berbicara mengenai level analisa. Kalau saya bertanya kepada para kader atau pimpinan, benarkah Muhammadiyah ini sudah menjadi gerakan Islam? Ini pertanyaan serius. Bahkan kemudian apakah dakwah amar ma'ruf nahi mungkarnya ini sudah dilakukan? Ini juga tidak gampang. Pernah kita itu, saya terus terang ya, saya mendengar itu. Muhammadiyah itu disebut banci. Beraninya hanya amar ma'ruf, tapi nahi mungkarnya tidak dilakukan. Padahal kita tidak memisah itu, yang namanya dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, itu satu paket. Memang bisa terjadi, ya, kita mungkin analisa orang kita hanya mengajak amar ma'ruf saja, nahi mungkarnya kurang. Tapi jangan lupa, dengan amar ma'ruf itu sebenarnya juga mencegah kemungkaran. Hanya memang tentu ada ada nahi mungkar yang di bidang tertentu ya harus disoal. Oke, kita mendirikan sekolah, tapi jangan lupa korupsi dibiarkan misalnya. Oke, kita mendirikan perguruan tinggi, tapi jangan lupa kolusi nepotisme harus ditegaskan, dilawan. Ya. Oke, kita mendirikan majelis ekonomi, majelis hikmah, lembaga hikmah dan kebijakan publik, majelis ekonomi dan seterusnya. Tapi jangan sampai oligarki politik dan ekonomi kita biarkan. Nah, ini yang menjadi persoalan. Oleh karena itu, memang perlu kita itu mengkritisi, ya, mencermati, bahkan kemudian mengkritik. Ketika katakanlah ya paling akhir ini, misalnya pro kontra soal KPK, ini kader Muhammad terus tegas ini. Kalau kepeloporannya Kiai Dahlan dulu itu sudah banyak dilakukan, sekarang pertanyaannya apa kalau kepeloporan kita? Ini berat juga. Dakwah amar ma'ruf nahi mungkar kita apa dalam konteks korupsi misalnya. Ya bagi saya kalau mau disebut punya kepeloporan, ya kepeloporan saat ini menurut saya ini mungkin pro kontra. Ya harus bisa menghentikan orang yang mau menghentikan KPK. Jadi artinya KPK ini kan
Komisi Pemberantasan Korupsi yang adanya itu muncul setelah reformasi. Reformasi itu mengembalikan fungsi dan peran-peran politik kenegaraan untuk mewujudkan demokrasi. Demokrasi itu pendek kata sesuatu yang harus dilakukan sesuai dengan keinginan orang banyak yang memang rasional, yang memang idealis, yang memang berusaha selalu memenuhi hukum yang ideal. Ya, lebih lanjutlah nanti kalau saya bicara reformasi. Nah, pendek kata saya ingin mengatakan sekarang ini kalau ingin disebut sebagai pelopor, sebagai pembaharu atau touchstone di bidang politik, yang paling urgen menurut saya ini bagaimana Muhammadiyah melalui berbagai aktivitasnya bisa menghentikan korupsi, pendek kata berbagai penyelewengan itu. Jangan sampai malah Muhammadiyah mungkin di ortomnya, mungkin di majelisnya, mungkin di oknum pimpinannya misalnya, diam-diam maafin misalnya terlibat atau kalah atau tidak berani berbicara setidak-tidaknya ya toh, soal pencegahan korupsi. Nah, ini penting ya. Ini 2-3 menit lagi saya akhiri. Jadi memang berat kalau berbicara tentang definisi ini lalu kita kaitkan dengan kondisi real kenyataan kita, itu memang saya yakin masih banyak yang harus dilakukan. Ya, dulu saya masih ingat sekian tahun yang lalu, Pak Amin Rais itu waktu itu ketua Tabligh dan belum ketua PP. Dia sudah kritis, dia sudah tahun berapa itu sudah menyuarakan perlunya suksesi atau pergantian kepemimpinan. Tentu saya masih ingat betul. Kebanyakan orang ketakutan termasuk orang Muhammadiyah sendiri. Mungkin hanya beberapa gelintir yang mendukung secara resmi ya katakanlah, karena juga gawat di saat itu. Ya, tapi karena itu penting, pada akhirnya akan terjadilah reformasi juga 98. Nah, sekedar informasi sajalah. Ya, dulu 98 itu saya masih ketua Pemuda Muhammadiyah DIY, yang saat itu kemudian harus menyelenggarakan tabligh akbar untuk melawan tanda petik ya kepemimpinan yang mestinya harus ganti tapi sudah lama tidak ganti itu ya. Nah, ini berat waktu itu. Waktu itu kita tabligh akbar di Jogja, pembicaranya dari pemuda kami sebagai pelaksananya saya, lalu Danrem waktu itu Pangli yang akhirnya menjadi Panglima, tapi saya sudah almarhum ya Pak Jenderal TNI Joko Santoso, lalu terakhir ditutup pidato politiknya Pak Amin Rais yang tentu waktu itu seingat saya Pak Amin sudah maaf ya, mungkin sudah tidak ketua PP atau masih ketua PP ya. Kan itu 95 Pak Amin terpilih, lalu 98 reformasi. Kalau tidak salah Pak Amin sudah tidak ketua PP, tapi karena kami pilih karena waktu itu memang ya Pak Amin luar biasa di mata masyarakat. Oke, saya kira ini sementara, nanti lembaran-lembaran sejarah bisa kita dialogkan. Terima kasih atas perhatiannya. Jadi intinya dalam konteks yang terakhir ini, kita perlu sebagai kader itu harus punya analisis, punya analisa, bagaimana definisi pengertian kita ini, lalu sejauh mana kita bisa implementasi, dan bagaimana dengan kritik orang di luar kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.